Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Saudaraku dimanapun Anda berada, yang semoga dimuliakan Allah SWT. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas dari Pak Fahmi atau Ustaz Fahmi dengan tema aliran ingkar sunnah. Sebelum kami mempresentasikan apa yang telah kami kerjakan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Saudara Ihda, yang pertama Saudari Ihda, yang kedua Saudari Aulia, yang ketiga saya sendiri, dan yang keempat Suryo Widianto. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung menuju ke materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Saudari Ihda. Kepadanya dipersilakan. Materi yang pertama yaitu terminologi ingkar sunnah. Secara etimologi, kata ingkar sunnah terdiri dari 2 kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu ankara, yankiru, inkaran, dan yang mempunyai beberapa arti diantaranya tidak mengakui dan tidak menerima, baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Sedangkan pengertian ingkar sunnah secara terminologi ada beberapa definisi ingkar sunnah yang sifatnya masih sangat sederhana pembatasnya. Di antaranya sebagai berikut. 1. Paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Quran. Yang kedua, suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih. Dari definisi tentang makna ingkar sunnah secara terminologi, dapat dipahami bahwa ingkar sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau paham kelompok, bukan gerakan atau aliran. Ada kemungkinan paham ini dapat menerima sunnah selain sunnah sumber hukum Islam, misalnya sebagai fakta sejarah, budaya, tradisi, dan lain-lain. Yang selanjutnya, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ihda. Ayo, kepadanya dipersilakan. Pokok-pokok ajaran ingkar sunnah. Yang pertama, tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah SAW. Menurut mereka, hadis itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Yang kedua, dasar hukum Islam hanya Al-Quran saja. Yang ketiga, syahadat mereka isyhadu bi anna muslimun. Yang keempat, sholat mereka bermacam-macam. Ada yang sholatnya 2 rakaat, ada yang hanya eling saja atau kalau ingat saja. Yang kelima, puasa wajib hanya bagi orang yang melihat bulan saja. Kalau seorang saja yang melihat bulan, maka dialah yang wajib berpuasa. Yang keenam, haji boleh dilakukan selama 4 bulan haram, yaitu Muharram, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah. Yang ketujuh, pakaian ihram adalah pakaian Arab yang membuat repot. Oleh karena itu, waktu mengerjakan haji boleh memakai celana panjang dan baju biasa serta memakai jas atau dasi. Yang kedelapan, Rasul tetap diutus sampai hari kiamat. Yang kesembilan, Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang ajaran Al-Quran atau kandungan isi Al-Quran. Yang kesepuluh, orang yang meninggal dunia tidak disolati karena tidak ada perintah di Al-Quran. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Surya. Kepadanya dipersilakan.
Oke, menyambung dari penjelasan tadi, terdengar ya suaranya? Terdengar ya? Ya, terdengar. Jangan sampai tidak terdengar. Dalam pembahasan hadis tadi, ini akan ada beberapa kelompok yang menolak hadis-hadis Rasulullah sebagai hujah secara keseluruhan. Nah, nanti silakan dihitung, akan ada beberapa kelompok yang akan kita sampaikan. Di antaranya ini yang pertama, argumentasi kelompok pertama ini dalam menolak hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam adalah sebagai berikut. Jadi mereka menolak itu karena 3 alasan ini. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bahasa Arab. Yang kedua, Al-Quran sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penjelas segala sesuatu. Dan yang ketiga, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita melalui suatu proses periwayatan yang tidak dijamin bersih dari kekeliruan, kesalahan, dan bahkan kedustaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kelompok yang pertama. Lalu selanjutnya ada kelompok yang kedua. Kelompok kedua ini adalah kelompok yang menolak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kandungannya tidak disebutkan dalam Al-Quran, baik secara implisit maupun eksplisit. Ini berarti bahwa hadis-hadis tidak punya otoritas untuk mencantumkan buku baru di luar yang disinggung Al-Quran. Argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok kedua ini sama seperti dengan yang dikemukakan oleh kelompok pertama, yakni bahwa Al-Quran telah menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Untuk kelompok yang ketiga yaitu kelompok yang hanya menerima hadis-hadis mutawatir sebagai hujah dan menolak kehujahan hadis-hadis ahad. Meskipun ada di antara hadis-hadis ahad itu yang memenuhi syarat sebagai hadis sahih. Alasan mereka, hadis ahad bernilai dhoni, artinya proses penukilannya tidak dapat diyakini. Dengan demikian, kebenarannya sebagai yang bersumber langsung dari Rasulullah SAW tidak dapat diyakini sebagaimana halnya hadis mutawatir. Padahal urusan agama harus didasarkan pada dalil-dalil yang pasti atau qat'i. Dalil yang pasti diterima semua umat Islam hanya Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir. Baik, kemudian kesimpulan dari yang telah kami sampaikan, bahwasanya ingkar sunnah merupakan sebuah paham atau pendapat yang berasal dari orang perorangan atau paham yang berasal dari satu kelompok, bukan gerakan atau aliran. Karena ingkar sunnah adalah satu golongan yang meragukan tentang kehujahan dan menolak hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran dalam menjalankan syariat Islam. Dalam hal ini, paham ingkar sunnah tersebut timbul pada sebagian minoritas umat muslim yang menolak dasar hukum dari sunnah sahih, baik sunnah praktis atau yang secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir maupun ahad, atau sebagian saja, tanpa ada alasan yang dapat diterima. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi nanti tambahan juga untuk teman-teman yang menonton video ini, teman-teman kelas KPI, silakan nanti yang masih bingung dan ingin bertanya bisa chat di kolom komentar. Nanti kan kita upload di YouTube. Chat kami melalui via WA atau diskusi di grup. Jadi karena kita memanfaatkan media yang ada karena keterbatasan kita di masa pandemi ini, silakan nanti dimaksimalkan melalui kolom komentar maupun chat di WhatsApp grup ataupun via pribadi, chat pribadi gitu. Oke, itu saja.